잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Hakikat Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan isinya menjelaskan tentang ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan pada waktu sebelum masa kerja pre-employment, selama masa kerja during employment, dan sesudah masa kerja post-employment. Sementara itu, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum, selama, dan sesudah kerja yaitu: yang pertama, masa sebelum kerja pemagang dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Yang kedua, masa selama kerja, perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, sesudah masa kerja, pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penduduk juga dapat diartikan sebagai orang yang tinggal di suatu daerah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu daerah. Penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk yang berada di luar rentang usia tersebut, seperti anak-anak, lansia, dan pensiunan, pengangguran, tidak termasuk tenaga kerja. Penduduk di luar usia kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah anak-anak, pensiunan, dan lansia. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Bekerja adalah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan badan atau pikiran untuk menghasilkan sesuatu. Setengah menganggur, yaitu kondisi ketika seseorang yang sudah memiliki pekerjaan, namun jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Contohnya itu kerja part-time atau freelance. Pekerja penuh, orang yang memiliki waktu bekerja mencapai 40 jam dalam 1 minggu atau 8 jam per hari. Umumnya para pekerja penuh waktu memiliki jam kerja yang terjadwal dan tetap. Kentara. Kentara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok setengah pengangguran yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Tidak kentara. Pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian pengangguran. Jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahlian tetapi tidak menerima uang. Produktivitas rendah. Produktivitas dikatakan rendah bila hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja yang digunakan. Sedangkan penghasilan rendah adalah kondisi ketika pendapatan rumah tangga dalam periode tertentu tergolong sedikit. Mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga tidak termasuk angkatan kerja. Mereka memang memiliki usia yang produktif untuk melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, karena mereka tidak memiliki penghasilan dan tidak memproduksi barang atau jasa, mereka jadinya tidak termasuk angkatan kerja. Penerima pendapatan. Penerima pendapatan adalah orang-orang mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan pekerjaan ekonomi, tetapi mereka dapat memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang, ataupun sewa atas milik. Sekolah. Pada dasarnya, pengusaha atau pemberi pekerjaan dilarang memperkerjakan anak, atau dengan kata lain batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Akan tetapi, ada sejumlah aturan khusus yang memperbolehkan anak bekerja. Anak berusia 13 tahun sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan, tapi untuk pekerjaan yang ringan aja, sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, dan mental serta sosial si anak. Dan sisanya, anak-anak di bawah 13 itu mereka hanya bertugas untuk sekolah, belajar, tidak boleh melakukan pekerjaan karena mereka harus belajar dengan baik untuk mempersiapkan menentukan pekerjaan untuk di masa depannya. Baik, di sini saya akan mewawancarai contoh dari penduduk tenaga kerja usia kerja. Dengan siapa namanya? Oke, baik, saya Adinda Bilkis. Baik, Kak Dinda bekerja sebagai apa? Untuk saat ini saya bekerja di dunia pendidikan, yaitu sebagai guru sekolah dasar atau guru SD. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang memotivasi Kak Dinda untuk memilih karir atau pekerjaan yang lagi dijalani saat ini? Ya, untuk motivasi sendiri sebagai guru itu awalnya memang cita-cita saya dari kecil ya menjadi guru. Dan ada salah satu motivasi lagi yaitu pada saat saya masih sekolah ada salah satu pelajaran yang belum saya kuasai. Dari situ mulai timbul rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi saya mengambil jurusan kuliah itu fakultas keguruan. Jadi saya menjadi seorang guru. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang Kakak Dinda hadapi di tempat kerja saat ini? Ya, baik. Di dunia pendidikan, apalagi seorang guru ya, pasti ada tantangan tersendiri. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak sudah sangat melek digital atau
sudah melek teknologi. Jadi kita para guru harus benar-benar dapat memahami kebutuhan siswa, memahami karakteristik siswa, dan sekarang tentunya kita harus menyiapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi kita harus menyiapkan pembelajarannya agar tidak jenuh siswanya ya. Ya seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan Kakak Dinda untuk masa depan karir dan kondisi ketenagakerjaan di industri yang sekarang lagi dijalanin ini? Ya, harapan saya sebagai guru yaitu pertama ya, agar pemerintah dapat lebih memperhatikan bagaimana kondisi-kondisi sekolah yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok Indonesia. Jadi pemerintah harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana sekolah, karena jika sarana dan prasarana sekolah lengkap, nyaman, siswa pun belajarnya menjadi lebih kondusif. Dan untuk pemerintah juga lebih memperhatikan guru-guru di seluruh Indonesia agar bisa mengajar dan mendidik para penerus bangsa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Kakak Dinda atas wawancaranya. Menurutmu apa sih dunia pekerjaan itu? Menurut saya, dunia pekerjaan adalah kondisi ketika kita harus mengembangkan bakat untuk mencapai kesuksesan. Kemudian, menurutmu apakah pendidikan itu penting untuk pekerjaan di masa depan? Ya, jika kita mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka kita akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Jika kita mendapatkan pendidikan yang rendah, kita kesulitan. Kesulitan mendapat pekerjaan gitu ya? Iya. Terus, menurutmu apa sih yang penting untuk menentukan pekerjaan di masa depan? Bakat dan minat. Jika tidak sesuai dengan itu, kita akan kesulitan melakukan pekerjaan. Kemudian, terakhir, apa cita-cita pekerjaanmu ketika di masa depan? Cita-cita saya menjadi poluan agar bisa melindungi keluarga, teman-teman, dan keluarga sekitar. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, Maaf Bu, izin wawancara. Pertanyaan pertamanya itu, apa yang Anda anggap sebagai tantangan terbesar dalam pekerjaan mengurus rumah tangga? Yang pertama adalah tentang keuangan. Terus kedua, ketika anak tidak disiplin. Terus selainnya itu menentukan makanan ya, sehari-hari kita terkadang bentrok ya, maksudnya berseberangan, yang satu suka ini, yang satu suka ini, itu cukup membuat bingung. Baik, pertanyaan keduanya, bagaimana Anda menghadapi stres atau kelelahan akibat tuntutan pekerjaan rumah tangga? Tentunya istirahat yang cukup, terus melakukan pekerjaan semampunya dalam artian tidak memaksakan. Terus bisa juga dengan cukup olahraga. Dan yang satu lagi, tidak lupa mendengarkan musik yang bisa menenangkan. Baik, pertanyaan yang terakhir itu, keterampilan atau keahlian apa yang menurut Anda paling penting untuk menjalankan tugas mengurus rumah tangga? Keterampilan ya, mengatur, memanage keuangan. Tentunya tidak mudah untuk mengatur dan pengeluaran keuangan sehari-hari ya, misal untuk kebutuhan anak, untuk macam-macam lah dalam kebutuhan rumah tangga. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan. Untuk nama Bibit coba ya. Oh iya mana? Saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas ekonomi. Apakah ini bisa? Oh iya ya. Ibu mulai undangnya sejak kapan? Ada 5 bulanan lah. Ya. Kira-kira yang kedua Banyak biaya, pertama, office, tenaga, banyak. Ibu jualannya tiap hari apa? Iya, sebentar. Tiap hari. Kalau laki-laki kalau beli Kalau ya 250 gram. untuk makasih ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrolnya dan infonya. Semangat ya kerjaan, semoga lancar dan laris manis dagangannya. Terima kasih ya kerjaan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Ibu? Nama saya Salimah. Ya. Ibu Salimah ini pendatang atau asli Pekalongan? Saya dari Banjarnegara. Apa alasan Ibu berdagang? Ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga gitu, bantu-bantu gitu. Apa produk yang Ibu jual? Dawet kayu. Dawet kayu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam merintis usaha tersebut? Ya, tantangannya ya kadang dapat, kadang tidak, kadang hujan, kadang panas, kadang apa saja lah. Ya, namanya kan usaha ya. Apa yang memotivasi Ibu Salimah ini untuk tetap bertahan dalam berdagang ini, Bu? Ya, dalam bertahan itu ya untuk dagang itu. Strategi Ibu dalam menjalankan usaha ini apa, Bu? Strategi saya ya berdoa sama Allah gitu, tabah dan tawakal kita berusaha. Dalam berdagang ini tuh berapa Bu pendapatan sehari atau per bulannya? Ya kalau per bulan, kalau itu ya mungkin
mungkin sampai 12,5 ya. Tapi kalau perharinya itu kadang 100, kadang nggak mesti gitu. Kadang 80, 150, kadang nggak mesti sih gitu. Menurut ibu itu seorang yang seperti apa? Karakteristik ibu sendiri? Ya apa ya? Ya kayak gini nih. Sabar ya, biar ya, sabar dalam berusaha gitu. Kayak gini ini gitu. Udah berapa lama ibu berdagang dawet ayu ini bu? 4 tahun. Oh udah lama bu ya? Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu warga desa Gundang yang sedang tidak bekerja atau disebut dengan pengangguran. Sebelumnya saya ingin menanyakan identitas dari ibu, yaitu nama, umur, dan juga alamat. Perkenalkan, nama saya Hati, umur saya 50 tahun, alamat saya desa Gundang. Pendidikan terakhir ibu apa? SLTA. SLTA dan lulus tahun berapa? Tahun 91. Sebelumnya apakah ibu pernah bekerja? Pernah, saya pernah kerja jadi SPG di sebuah toko supermarket di Semarang. Dan setelah itu saya kerja di kantor, di sebuah kantor, pokoknya di kantor swasta di Semarang. Berapa lama ibu melakukan pekerjaan tersebut? Cukup lama ya, kurang lebih 14 tahun. Kemudian, mengapa untuk saat ini ibu memilih untuk menganggur? Bukan memilih untuk menganggur ya, terpaksa menganggur karena setelah pandemi ini kan banyak tenaga kerja yang dikurangi, termasuk saya. Kemudian, apakah usaha yang dilakukan ibu agar tidak menganggur setelah adanya pandemi ini? Paling buat keripik, pisang di rumah, kita dititipkan di warung-warung seperti itu. Apakah cita-cita ibu apabila bisa bekerja kembali? Banyak sekali cita-citanya ya, pengen membantu suami, pengen anak-anak sekolah selesai semua, lulus, kuliah semua, pengen ibadah umroh juga. Terima kasih untuk wawancara yang dilakukan kali ini. Apabila ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya kak. Saya Nova dari kelas 11 IPA 3, kelompok 1, ingin menanyakan sesuatu tentang pekerjaan kakak. Ya. Mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dan pekerjaan apa, serta kakak sebagai apa nih di perusahaannya? Baik, nama saya Wahyu. Saya bekerja di PT Finfit Teknologi Indonesia sebagai account management atau biasa dibilang SPV lah, ya istilah lapangan seperti itu. Baik, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi di tempat kerja kakak saat ini? Untuk tantangan terbesar yang saat ini saya hadapi adalah bagaimana cara berimprovisasi dengan klien serta anak buah kita. For information aja, FTI atau Finfit itu bergerak di bidang outsourcing, di mana kita mengelola SDM untuk kita kerjakan di klien-klien kita. Salah satunya ada perusahaan yang mungkin ternama, kalau kamu tahu ada namanya Hasnur. Nah, cara kita itu improvisasi, yaitu dengan bagaimana dengan anak buah kita yang kita kerjakan itu mengikuti arahan dari user atau klien kita seperti itu. Dan itu tidak mudah karena seiring berjalannya waktu dari pihak user pun akan bertentangan seperti itu. Jadi memang kita harus punya soft skill yang bisa membantu untuk menjalankan kerjaan ini sih. Gitu. Wah, sangat sulit ya kak. Ya. Lalu gimana nih kakak tentunya pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam karir kakak nih? Untuk pelatihan dan pengembangan itu menurut saya sangat penting karena di mana pelatihan tersebut membuat kita sebagai pengawas PIC atau supervisor itu merasa terbantu. Mungkin dengan adanya soft skill yang dipelajari itu mungkin bisa membantu saya gitu, dan mungkin membantu rekan-rekan saya juga yang ada di lapangan. Terus harapan kakak untuk masa depan karir kakak? Menurut saya dengan masa depan karir saya ini adalah ketika teknologi 4.0 itu semakin berjalan, maka tingkat SDM atau tenaga manusia itu makin berkurang, dan itu khawatir sih Kak. Jadi itulah untuk masa depan karir kakak? Menurut saya dengan masa depan karir saya ini adalah ketika teknologi 4.0 itu semakin berjalan, maka tingkat SDM atau tenaga manusia itu makin berkurang, dan itu khawatir sih Kak. Jadi itulah harapan saya, semoga jangan sampai tergantikan, karena kan perusahaan kita kan bergerak di bidang SDM gitu. Itu sih Kak. Oke, makasih Kak Wahyu ya. Iya, sama-sama. Makasih, maaf banget mengganggu waktunya malam-malam. Iya, sama-sama Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.